Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini, yang mana saya akan atas nama Muhammad Nizam Khairidho akan mempresentasikan tentang kerucut pengalaman pada materi pembelajaran media pembelajaran. Sebelumnya sebelum masuk pada pembahasan, kita sebelumnya harus mengetahui apa sih definisi dari kerucut pengalaman itu sendiri. Kerucut Edgar Dell atau kerucut pengalaman adalah representasi visual tentang bagaimana manusia mendapatkan pemahaman dari jenis pengalaman yang berbeda. Menurut Barbara Passing dalam bukunya Dengan Konsep Keberagaman dan Gaya Belajar yang Berbeda, pengajar lebih efektif dalam menentukan strategi pembelajaran dan peserta didik bisa menjadi pelajar yang lebih percaya diri. Jadi maksudnya kerucut pengalaman itu, ini kerucut pengalaman Edgar Dell, yaitu pentingnya kita memahami segala bentuk yang kita akan sampaikan nanti akan disampaikan di bawah. Agar apa tujuannya? Agar peserta didik atau yang kita akan ajar nanti kita mendapatkan output yang jelas. Selanjutnya kerucut Edgar Dell. Nah, seperti gambar yang berbentuk segitiga itu, kerucut itu. Di sini sudah terlihat jelas bahwasannya kerucut pengalaman ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, yang 10% sampai 20 itu verbal. Yang 2 dan 3 dan 4 itu 30% visual. Yang ketiga 50 sampai 70% itu terlibat. Yang keempat yaitu 90% berbuat. Dari masing-masing 1, 2, 3 pembagian ini itu masing-masing ada pembagiannya tersendiri. Yang mana yang pertama yaitu dari 10 sampai 20. Yang 10% itu pengalaman kita membaca. Itu yang kita ingat nantinya. Yang kita ingat dari hasil membaca itu 10%. Terus yang kedua yaitu yang 20% tetap pembahasan basis verbal, itu kita mendengarkan. Jadi ilmu yang kita dapat dari mendengarkan itu dapat 20% ketika ilmu itu diingat. Yang nomor 2 yaitu visual. Pembagian dalam visual ini 30% semua. Pertama yaitu melihat gambar atau diagram, melihat video atau film, melihat demonstrasi. Itu pembagiannya 30% dari yang kita ingat nanti ketika kita belajar lewat sana. Itu yang bentuk visual. Yang nomor 3 yang terlibat yaitu dari angka 50 sampai 70%. Itu meliputi yang 50% yaitu terlibat dalam diskusi. Jadi dalam diskusi itu ketika kita mengikuti diskusi itu yang ilmu yang kita ingat, yang kita dapatkan itu perkiraan 50%. Yang selanjutnya masih dalam terlibat, yang 70% atasnya lagi itu yaitu menyajikan presentasi. Menyajikan presentasi mendapatkan 70% dari apa yang kita presentasikan, yang kita ingat nantinya. Nah, sekarang yang paling tinggi yaitu 90% ke atas itu berbuat. Dalam berbuat di sini itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bermain peran, melakukan simulasi, mengerjakan hal yang nyata.
Jadi yang berbuat yang paling tinggi, yang pengalaman yang kita dapatkan, misal contohnya kita eh, eh, ber- berbuat yang nyata, kita melaksanakan yang nyata, itu pengalamannya lebih banyak didapatkan daripada membaca. Contohnya semisal ada seorang anak SD atau MI itu mengerjakan soal. Jadi dalam konsep ini berarti mengerjakan soal, berarti membaca, mendengarkan, terus mengerjakan soal. Terus dibandingkan dengan melaksanakan, mengaplikasikan yang didapatkan ilmunya. Contohnya pelajaran akidah akhlak. Terus akhlak terpuji seperti apa? Atau kita contohkan menyedekahkan uang kita, sodako, pada bab sodako. Ini dibandingkan dari mengerjakan atau membaca, ini lebih dominan 90% ilmu yang kita dapatkan, yaitu kita mempraktekkan, mengaplikasikan ilmunya dengan mengerjakan hal yang nyata. Ya kita sedekahkan kepada orang miskin. Jadi jelas anak itu akan mengingat ilmu yang didapatkan itu. Oh berarti kayak gini sodako itu. Berarti seperti ini sodako itu. Dibandingkan kita hanya membaca, mengerjakan, hanya melakukan seperti itu. Alangkah baiknya kita ketika mau mempraktekkan, maka lakukan yang hal yang nyata, maka ilmu yang kita dapatkan akan lebih sempurna dan lebih mudah diingat. Nah, kesimpulan, kesimpulan dari pembahasan saya di sini, memilih media pembelajaran merupakan tahap yang penting untuk menghadirkan pembelajaran yang berkualitas. Setiap pengajar perlu memahami dan terampil dan melakukannya serta bisa memutuskan dengan bijak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang baik. Kerucut pengalaman Edgar Dell telah banyak disalahartikan dan dimodifikasi dengan tambahan presentasi angka yang menunjukkan tingkat pemahaman dan ingatan seorang dalam menerima informasi pembelajaran. Kerucut pengalaman yang asli hanya menunjukkan gambaran pengalaman yang bisa diperoleh dari yang paling abstrak hingga paling konkret. Nah, membaca itu kan paling abstrak, sampai yang paling konkret yaitu kita mempraktekkan. Nah, semakin abstrak suatu pengalaman pembelajaran, maka akan semakin sedikit pemahaman yang didapatkan. Semakin abstrak suatu pengalaman pembelajaran, maka akan semakin dikit pemahaman yang didapatkan. Nah, itu contohnya yang paling atas tadi itu yang konsep pada verbal, yang verbal itu dibandingkan dengan yang berbuat itu lebih banyak yang verbal. Lebih banyak yang berbuat yang kita dapatkan daripada yang verbal. Karena verbal itu masih abstrak. Nah, jika pengalaman pembelajaran semakin nyata, maka semakin besar pemahaman yang didapatkan. Nah, semakin jelas pengalamannya karena mengaplikasikan, karena mempraktekkan dengan melakukan hal yang nyata, maka yang didapatkan akan semakin besar. Nah, jadi seperti itu yang dimaksud dari kerucut pengalaman. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat dan barokah. Jikalau ada tutur kata atau penyampaian yang salah dari saya sendiri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.